Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Halo, selamat malam sahabat NTV. Selamat datang di Kasih Paham Biar Jelas edisi perdana. Saya Tasya Lutmila dan hari ini kita akan membahas soal reformasi Polri. Yang akan kasih paham hari ini adalah anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan yang juga Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur periode 2015-2018, Inspektur Jenderal Purnawirawan Safarudin. Halo, selamat datang Pak Safarudin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk waktunya di program Kasih Paham. Saya ingin mulai pembahasan mengenai reformasi Polri ini dengan mengutip kata-kata Bapak. Bapak pernah mengatakan, saya mengharapkan perubahan yang dilakukan Polri, khususnya masalah kultur, supaya perilaku Polri itu bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, saya ingin bertanya kultur yang mana Pak yang ingin diperbaiki? Pada waktu reformasi terjadi, itu ada buku biru Polri. Untuk reformasi Polri, 3 yang sebetulnya itu mau direformasi dalam buku biru itu, Polri tahun 98 itu, yaitu reformasi struktur, reformasi instrumental, dan reformasi kultur. Nah, kalau reformasi instrumental itu undang-undang, kemudian peraturan Kapolri, itu instrumental. Kemudian struktural, itu mungkin ada perubahan-perubahan seperti Kabar Reskrim dulunya bintang 2 jadi bintang 1. Dulunya bintang 2 jadi bintang 3 gitu ya. Nah, itu tidak terlalu sulit untuk melakukan suatu perubahan-perubahan. Yang belum tuntas sampai saat ini adalah kultur. Oke. Kultur itu adalah perilaku polisi. Bagaimana sih di dalam tugas pokoknya yaitu Harkamtibmas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Baik, sebagai seorang purnawirawan Polri, Pak, kalau bisa mengevaluasi diri sendiri dan melihat kepolisian saat ini, dan Anda mengatakan kultur, secara spesifik, menurut Anda, kultur polisi itu seperti apa yang sangat-sangat paling penting harus diperbaiki, dan menurut Anda mengapa sebenarnya polisi dari zaman ke zaman seperti itu terus ya, Pak? Itu yang harus kita lakukan betul-betul. Saya kira ini kan mulai tahun 98 ini sampai sekarang belum tuntas. Iya. Ini masalah perilaku ya. Sudah 28 tahun ya Pak ya? Iya, jadi kan kultur ini bagaimana sih sebetulnya penegak hukum, pemelihara keamanan ketertiban masyarakat itu menjiwai adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Oke, spesifiknya kalau yang sekarang saat ini Bapak lihat kultur kita seperti apa? Kultur polisi ya Pak ya? Nah, ada penelitian yang mengatakan bahwa yang paling banyak menyumbangkan perilaku Polri yang menyimpang itu adalah aparat penegak hukum. Kalau di Polri itu resersenya. Ada ya reserse. Dia melakukan tindakan-tindakan upaya paksa apabila terjadi suatu kasus, itu dia melakukan langkah-langkah upaya paksa di situ. Nah, di situ kadang-kadang terjadi penyimpangan-penyimpangan. Seperti orang lapor tidak ditanggapi. Orang lapor kadang-kadang harus dimintai uang supaya bisa menindaklanjuti kasusnya. Ini kan tidak boleh. Harusnya dia saksi ditakut-takuti jadi tersangka.
ngeluarin duit baru nggak jadi tersangka. Padahal sebetulnya orang ini memang tetap saksi gitu ya. Inilah yang kadang-kadang membuat masyarakat tidak merasa tidak dilayani dengan baik oleh pelaku aparat penegak hukum ini. Jadi kultur yang ini harus betul-betul menjadi perhatian Polri saat ini. Gitu ya. Baik, dari 28 tahun ini mencoba memperbaiki kultur itu Pak dengan berbagai aturan, dengan berbagai pengawasan. Kalau analisa Bapak sendiri, apa sih yang membuat berbagai aturan itu kemudian akhirnya mental dan polisi tetap akan timbul kasus-kasus seperti itu, kasus-kasus di mana ada kesewenang-wenangan, ada abuse of power yang dilakukan oleh Polri terhadap masyarakat? Ya, pengawasan internal tidak berjalan dengan baik. Ada propam. Kalau orang merasa tidak dilayani dengan baik, lapor ke propam, gitu ya. Ada wasidik, pengawasan penyidikan. Ada irwasum. Itu semua tidak berjalan menurut Pak? Tidak jalan. Mengapa tidak berjalan? Kalau tidak jalan ini, kalau jalan nggak ada komplain dari masyarakat. Kadang-kadang ini internal ini tidak berjalan dengan maksimal, tidak berjalan dengan baik karena antara sesama teman. Jadi karena polisi sedang mengawasi polisi gitu ya. Artinya sebenarnya memang benar harus ada pengawasan dari luar dong Pak? Iya harus ada pengawasan. Ini Komisi 3 setuju? Setuju. Ada pengawasan dari luar? Setuju. Untuk ada pengawasan internal. Internal atau eksternal? Eksternal dan seluruh masyarakat harus. Oke. Kalau seluruh masyarakat sebenarnya sekarang sudah berjalan ya dengan media sosial ya Pak ya. Kalau karena kita sudah masuk ke harus ada pengawasan. Saya ingin membahas bahwa kemarin itu Komisi 3 DPR sudah mengumumkan dalam rapat paripurna pada Selasa 27 Januari 2026 ada 8 poin percepatan reformasi Polri. Nanti kita akan tunjukkan poin-poinnya. Tapi saya bacakan secara umum saja ya Pak. Yang pertama adalah kedudukan Polri di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian. Yang kedua, memaksimalisasi kerja Kompolnas untuk membantu Presiden menetapkan arah kebijakan kepolisian. Yang ketiga, penugasan anggota Polri di luar organisasi Polri bisa dilakukan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025. Kemudian yang keempat, pengawasan terhadap Polri berdasarkan Pasal 20A Undang-Undang 45 diperkuat Biro Wasidik, Inspektorat, dan Propam. Jadi ini sama seperti kata-kata Bapak tadi ya, diperkuat. Kemudian yang kelima, perencanaan dan penyusunan anggaran Polri yang saat ini sudah sangat sesuai dengan reformasi Polri dan harus dipertahankan. Yang keenam, reformasi Polri dititik beratkan pada reformasi kultural seperti kata Bapak juga, perbaikan kurikulum pendidikan ditambah penghormatan terhadap HAM dan demokrasi. Yang ketujuh, maksimalkan penggunaan teknologi dalam tugas Polri seperti kamera tubuh, kamera mobil, dan juga penggunaan AI. Yang kedelapan, pembentukan RUU Polri akan dilakukan oleh DPR dan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya. Ini kan 8 poin percepatan reformasi Polri ya Pak ya. Kemudian mari kita telaah satu persatu apa komen dari masyarakat sipil terhadap 8 poin ini. Ada yang mengatakan bahwa ini justru memperkuat domisili Polri. Polri menjadi superpower. Ada juga yang mengatakan bahwa ini pengawasan eksternal yang kuat nih siapa seharusnya. Kemudian ada juga kritik penting agenda reformasi Polri ini belum mengarah pada pembatasan kekuasaan. Sampai di sini dulu Pak. Komentar Bapak seperti apa? Jadi mungkin di dalam undang-undang kepolisian nanti revisi tergantung bagaimana masukan-masukan ini. Seperti yang tadi wasidik. Memang wasidik, saya katakan wasidik itu bukan pengawas, tapi merupakan suatu lembaga pembenaran. Jadi orang-orang berperkara di situ dilakukan gelar perkara di wasidik, siapa yang datang duluan atau siapa yang bayar duluan? Iya, siapa yang bayar duluan di situ
dibenarkan di situ gitu loh. Itu menjadi alat pembenar, bukan pengawas. Itu kita akan benahi nanti, mungkin dicantumkan dalam undang-undang ya. Oke. Undang-undang kepolisian nanti. Memang saya bilang kedudukan Polri tetap di bawah presiden. Kita juga menganutkan presidensial, dan selama ini kedudukan itu tidak masalah. Yang masalah adalah kultur. Itu yang saya katakan. Jadi struktural, instrumental sudah berjalan dengan baik. Yang masalah adalah kultur. Oke, kalau yang masalah kultur, Pak, artinya sebenarnya di bawah presiden ataupun di bawah kementerian harusnya tidak masalah dong. Yang harus dibenahi kan kulturnya. Iya, kulturnya. Jadi sebenarnya tidak apa-apa juga di bawah kementerian. Justru tidak, karena sudah ada di ketetapan MPR nomor 7 bahwa Polri itu berada di bawah presiden. Ya karena kita juga berada pada sistem presidensial. Nanti jadi salah. Dan itu juga kalau di bawah kementerian itu terjadi suatu kebijakan-kebijakan mungkin yang terlalu jauh kebijakan itu nanti untuk diambil suatu keputusan yang cepat dalam kondisi negara kita yang kepulauan ini, betul-betul kondisi-kondisi keamanan kadang-kadang terjadi begitu cepat. Ini maksudnya khawatir Polri tidak fleksibel menanggapi krisis-krisis yang terjadi, begitu ya Pak ya. Jadi memang akan lebih lincah kalau di bawah presiden. Begitu. Oke. Soal yang lain Pak, soal poin bagaimana di 8 poin tadi kalau kita lihat ya Pak ya, kembali lagi ke penugasan anggota Polri di luar organisasi Polri bisa dilakukan berdasarkan peraturan kepolisian misalnya, ini poin nomor 3 ya Pak. Itu ada juga yang mengkritik Pak Safarudin bahwa ini kan sebenarnya bertentangan dengan undang-undang yang ada sebelumnya. Seharusnya anggota Polri aktif itu tidak boleh bertugas di luar kepolisian. Itu kan ada peraturan Kapolri yang dibuat oleh Kapolri. Saya pikir Polri itu kan sudah sipil. Jadi dan dia berada di peradilan umum. Kalau polisi salah itu kan disidang di peradilan umum. Kayak beberapa kasus ya, Sambo dan lain-lain itu kan disidangkan di peradilan umum. Jadi sebetulnya dia juga warga sipil, gitu loh. Memang beberapa kementerian itu mengharapkan Polri juga, karena Polri ini untuk koordinasi tentang masalah mungkin ada tindak pidana yang terjadi di kementerian-kementerian atau lembaga itu mungkin lebih cepat bisa terdeteksi atau konsultasi kepada Polri yang bertugas di situ. Karena di dalam KUHAP yang baru, Polri itu sebagai Korwas PPNS. Korwas PPNS. Ya, penyidik pegawai negeri sipil itu berada di tiap-tiap kementerian dan lembaga. Nah itu penyidiknya itu ada tindak pidana tiap-tiap kementerian, kehutanan dan sebagainya itu. Yang lebih ngerti tentang tindak pidana itu adalah PNS yang ada di situ. Dia ngerti undang-undang itu. Tetapi membuat itu berkas perkara segala macam, bagaimana cara bertanyanya, bagaimana membuat berkas, bagaimana melakukan suatu penyitaan segala macam, harus Korwas Polri. Jadi menurut Anda memang penting anggota Polri itu memang ditempatkan di beberapa instansi di luar institusi Polri. Itu sama nggak sih Pak dengan apa yang terjadi saat ini dengan TNI juga seperti itu? Lama-lama nanti jangan-jangan organisasi sipil kita memang dirajai oleh TNI dan Polri? Itu yang saya bilang. Mungkin kalau saya bicara Polri itu kan sipil. Kalau TNI kan memang beda.
Jadi Polri, Kombatan. oke, jadi Polri boleh, TNI ya boleh lah ya dikhawatirkan. Ya, gitu. iya itu terserah undang-undang yang ada gitu Oke. ya. Oke, baik Pak. Soal pengawasan terhadap Polri kembali lagi ke tadi diperkuat Biro Wasidik, Inspektorat dan Propam. Ada yang mengatakan ini masih terlalu abstrak Pak Safarudin. Bagaimana mau diperkuatnya, seperti apa sistem perkuatnya kalau selama ini aja 3 institusi ini sebenarnya sudah ada tapi tidak berjalan. Ya itu nanti sekarang kan kita mengharapkan masukan-masukan dari masyarakat, dari lembaga, LSM, dari akademisi, supaya lembaga-lembaga yang tadi ini bagaimana sistemnya supaya lebih kuat dan lebih profesional di dalam melaksanakan pengawasan itu. Oke. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan Memang lain. harus lewat 3 institusi ini. Harus Polri, penyidik terutama ini harus diawasi. Oke. Harus diawasi dan harus iya. dilakukan perbaikan. Masalah diawasi tampaknya semua sepakat memang harus diawasi. Tapi kalau kemudian ada usulan harus dari eksternal, kalau bisa jangan Wasidik, Inspektorat dan Propam, karena ini kan tiga-tiganya polisi mungkin juga. diperkuat oleh pengawas eksternal itu nanti yang menentukan kebijakan. Oke, dalam bayangan Pak Safarudin, siapa yang pantas jadi pengawas eksternal institusi Polri ya Pak? Ya kan ini kan Iya. institusi yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan superpower lah. Siapa yang kira-kira mampu menjadi pengawas Polri? Kan kemarin juga sebetulnya itu kebijakan, pengambil kebijakan, tapi sebetulnya kan ada juga yang karena selama ini juga Kompolnas itu juga Iya, hanya kadang-kadang memberikan saran, tidak punya taring. mungkin ya, Pak, ya? kita lihat nanti seperti apa mekanismenya. Oke. Tapi sebetulnya ya Mbak, reformasi Polri ini kita nanti awali dari bagaimana sih rekrutmen Polri itu. Oke. Penerimaan Polri itu betul-betul yang punya kompetensi, ya, kompetensi psikologi, akademisi, fisik dan sebagainya. Jadi bukan orang-orang yang tidak punya bakat, yang tidak punya keikhlasan untuk berbuat sesuatu di polisi ini. Atau jangan-jangan orang-orang titipan ya Pak ya? Itu yang jadi masalah. Karena kan saya juga pernah ngomong bahwa sekarang ini kan masuk Polri itu bayar. Iya. Itu kita harus Sekarang akan masih bersikap. bayar ya Pak ya? Masih. Masih, Ya, iya. nyatanya masih banyak komplain segala macam kan ada di media itu. Jadi tidak boleh. Saya pernah tahun 2017 melakukan suatu pembersihan di Jawa Timur. Boleh dicek nanti. Antara lain yang melakukan pembersihan bersama-sama saya dulu di Jawa Timur itu Pak Dedi, Wakapolri sekarang. Oke. Boleh ditanya suatu ketika ketemu. Itu sidak gitu ya Pak ya? Bukan. Jadi kita betul-betul melakukan suatu langkah-langkah bahwa menutup celah-celah agar tidak ada orang yang membayar. Bagaimana cara menutupnya Pak? Pertama, psikologi dengan ilmu pengetahuan umum itu biasanya soalnya dikirim ke daerah. Oke. Ini dari Mabes, pakai IT. Oke. Itu sebetulnya sudah ada. Cuma kadang-kadang orang menggunakan celah ini gitu. Jadi Kalau dikirim ke daerah selama ini jadi pakai online. Ketika oke. mau dibuka pada pagi itu jadi tidak bocor ya Pak ya? ya mode ujian psikologi jam 10 baru dikirim langsung muncul di layar. Oke. Ya toh? Setelah ujian psikologi peserta tidak boleh pulang. Langsung dilihat Hasilnya? hasilnya. Oh, hasilnya langsung Di-scan. ada. Oke. Di-scan di situ dia bisa mencatat. Oh, nilai saya psikologi sekian. Oh, nilai saya ilmu pengetahuan umum sekian. Mereka bisa catat. Kalau kesehatan juga harus setiap
yang mau masuk polisi itu siapa yang memeriksa? Kalau dia katakan, oh dia gugur karena varises, Nah. dia gugur karena ambeien, dokter yang memeriksa itu harus mencantumkan dia gugur karena varises. Oke, alasannya harus spesifik ya, Ya. tidak hanya alasan kesehatan Nggak gitu boleh, ya. nggak Oke. boleh, harus jelas di situ. Dan yang bersangkutan boleh periksakan Di luar. di luar apa benar dia kena varises, dia kena ambeien. Kalau tidak, dia boleh komplain. Oh, bisa komplain? Boleh komplain. Semacam banding gitu ya Pak Iya ya? dong. Oke. Ada second opinion di luar, boleh. Jadi tidak boleh kamu gugur karena kesehatan. Kesehatannya apa? Jantung apa? Nah, orang-orang ini kan juga pada tahun berikutnya kalau memang masih mau masuk polisi, selama 1 tahun dia bisa melakukan suatu perbaikan-perbaikan Oke. kesehatan. Bisa diulang ya Pak ya? Ya bisa kan, masih kalau umurnya masih cukup. Iya. Itu rekrutmen. Kalau fisik lari itu direkam dengan handicap. Baik. Kalau dia bilang pull up-nya Oh, jadi 7, jadi semua terdokumentasi ya Pak ya? 7, padahal cuman 3. Udah putar lagi. Diputar lagi itu apa namanya rekamannya benar nggak? Oke, baik. Pak Jadi Safarudin, itu semua Sudah sebetulnya dilakukan. sudah dilakukan. Cuman kadang-kadang ada orang tidak percaya diri masuk polisi kalau tidak bayar. Karena ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan itu. memang ada middle-nya berarti ya Iya, Pak ya? iya. Oke. Oke, baik, kita harus break dulu Pak Safarudin, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di edisi perdana Kasih Paham. Saya masih bersama dengan Pak Safarudin, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Pak, kita lanjutkan perbincangan kita. Ini saya sekarang mau membahas spesifik soal posisi Polri. Tadi kita sudah bahas posisi Polri di bawah Presiden versus posisi Polri di bawah kementerian. Ini tuh kalau bicara dari sudut pandang Bapak deh sebagai purnawirawan Polri, argumentasi apa yang paling kuat mendasari pernyataan bahwa ya memang harus di bawah Presiden? Tadi Bapak kan sudah menjelaskan ya bahwa lebih fleksibel. Tapi apakah ini sebenarnya masalah ego, Pak? Ego institusi bahwa tidak ingin berada di bawah kementerian? Bukan. Jadi pada waktu tahun 98 terjadi reformasi di negara kita ini, mau dibentuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu ya. 2020. 2020. Ya. Itu dari tim Mabes Polri melakukan pengkajian di beberapa negara. Sehingga dari beberapa negara itu diambillah kesimpulan, oh kita kayaknya lebih cocok, kita orang Asia lebih cocok dengan seperti yang di Jepang. Oh, seperti yang di Jepang? Ya. Oh, Jepang bukan di bawah kementerian ya Pak ya? Bukan, Oke. langsung di bawah itu juga. Presiden. Nah, presiden. Jadi akhirnya Apa dasar pemikiran bahwa oh negara seperti Indonesia sama seperti Jepang maka harus di bawah presiden, apa Pak? iya, karena berapa tahun sebelumnya, sebelum reformasi, kita kan berada di bawah Rezim. ya, Menteri Menhan apa Iya. itu. Pertama, masalah anggaran sangat-sangat terbatas untuk Polri, sehingga untuk pengembangan mendukung Polri itu kendaraan, persenjataan yang tidak sama dengan TNI, tidak boleh sama, Oke. karena senjatanya Polri harus melumpuhkan. Segala macam lah peralatan-peralatan yang diharapkan itu sangat minim. Oke, kalau
masalahnya adalah masalah anggaran, apakah dengan berada di bawah presiden akan lebih royal presiden mengeluarkan anggaran terhadap kepolisian? Iya, karena polisi mengajukan langsung kepada presiden, kepada Menteri Keuangan segala macam. Dan ternyata kan setelah reformasi kan anggaran Polri Jadi lebih besar. lebih besar. Dan saya kira semuanya dirasakan bagaimana sih sekarang patroli, mobil-mobil patroli, terus anggaran untuk Densus 88. Densus 88 itu kan alhamdulillah sampai saat ini sudah tidak ada lagi bom-bom yang meledak. Tapi sebelum bom meledak itu sudah ditangkap duluan. Oke. Ya kan? Oke. Itu pencegahan, Mbak. Sudah cukup untuk itu gitu. Oke, saya ingin membahas sedikit kekhawatiran yang kemudian timbul di masyarakat sipil berdasarkan dengan berkaca terhadap 28 tahun ini polisi di bawah presiden misalnya Pak. Ada yang mengatakan bahwa kekuasaan Polri saat ini terlalu besar, tidak ada kontrol berlapis dari eksekutif. Apa tanggapan Bapak? Di dalam KUHP yang baru pasal 23 ayat 7. Penyelidik dan penyidik dalam melaksanakan tugas fungsinya apabila terjadi pelanggaran maka akan diberikan sanksi administrasi, etik dan bahkan tindak pidana. Tapi kan tadi diakui bahwa pengawasan itu kemudian tidak berjalan selama ini Pak. Lah ini kan KUHP-nya baru 2026. Nanti kan makanya perumusan nanti undang-undang kepolisian kita mendengarkan semua pihak. Kita akan pro bagaimana sih terutama aparat penegak hukum yang ada itu betul-betul dilakukan pengawasan yang begitu ketat. Oke, jadi nanti kita harus menunggu undang-undangnya dulu ya nanti Pak. Undang-undang. Nah, kita kan menunggu bagaimana sih rekomendasi dari tim reformasi yang ada. Komisi Percepatan Reformasi ya Pak ya. Iya, kita masih masukannya tentu kita akan akomodir di dalam revisi undang-undang kepolisian. Mengapa tidak menunggu dulu rekomendasi itu baru kemudian mengeluarkan 8 poin ini Pak? Kenapa 8 poin ini keluar? Kalau saya melihat timeline-nya ya Pak ya. Itu kan kemarin Kapolri bilang, nanti kita akan tayangkan juga ya, Kapolri mengatakan bahwa dia menolak bahwa Polri itu harus berada di bawah kementerian, kemudian keluar 8 poin kementerian, 8 poin dari Komisi 3 DPR ini, sementara kita masih belum mendapatkan apa sih sebenarnya rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri yang nantinya akan diserahkan kepada Presiden. Iya, jadi kan Komisi 3 juga membentuk dan sudah mendengarkan berbagai pakar-pakar segala macam, dan kita pertanyaannya mengapa harus mengeluarkan poin-poin itu terlalu cepat? Ya nggak cepat juga sih, karena kan sudah berapa pakar-pakar yang kita dengarkan di Komisi 3 bahwa bagaimana sih plus minusnya kalau di bawah menteri itu, dan bagaimana selama ini gitu ya. Dan selama ini dirasakan sebetulnya kedudukan Polri itu tidak masalah. Yang masalah adalah kulturnya, perilakunya gitu loh. Baik. Perilakunya yang harus betul, yang saya katakan mulai dari rekrutmen, nanti setelah diterima di pendidikan. Pendidikannya mungkin kurikulumnya juga harus dilakukan suatu perubahan-perubahan. Nah setelah tamat, bagaimana senior-seniornya ini memberikan contoh terhadap juniornya di dalam perilaku lingkungan Polri ini. Jangan menjadi contoh yang buruk. Iya. Gitu loh, ngajarin juniornya, gini aja. Gitu loh yang negatif. Iya. Ini yang harus betul-betul diperketat. Itu kan makanya kan juga kita yang saya katakan kemarin itu, bahwa seseorang akan menduduki jabatan Kapolsek, Kapolres harus diasesmen. Perubahan suatu jabatan ke jabatan lain harus diasesmen. Selama ini ada asesmennya tidak Pak? Ada asesmen tapi tidak jalan. Ada asesmen tapi tidak jalan, itu maksudnya gimana Pak?
ini asesmen. Saya ini kan orang asesor pertama di Mabes Polri. Oh, Jadi kita asesmen ini yang mutasi lain. oh, kok bisa Jadi begitu Pak? tidak jadi pedoman. Kadang-kadang kan asesor ini ya kita lagi asesmen sudah keluar lagi mutasi yang baru. Tidak mempedomani hasil asesmen kita. Karena kan masih terjadi titipan-titipan siapa Jadi punya. titipan-titipan itu bukan hanya pas masuk, tapi selama berjalan dan bagaimana antara jabatan naik lagi ke jabatan itu selalu ada titipan-titipan ya Pak ya? Iya, harusnya kan berdasarkan kompetensi, Iya. berdasarkan asesmen. Karena asesmen itu kan multi tools, multi asesor. Oke, dalam bayangan Pak Safarudin, kalau dulu saja Bapak sudah melakukan assessment tapi kemudian tidak dijadikan pedoman dalam memutasi, ke depannya di Undang-Undang Polri harus ada apa Pak? Harus ada di situ menegaskan bahwa mutasi ini harus berdasarkan kompetensi, berdasarkan asesmen. Dan Gitu siapa loh. yang bisa memastikan bahwa itu berdasarkan assessment, karena itu kan sangat internal Pak. Oh itu asesmen yang ada itu kan multi tools. Banyak sekali alat-alat untuk mengukur orang dan asesornya juga banyak. Oke. Jadi tidak bisa berkompromi di situ. Tidak bisa Nah sebetulnya bukan ini pimpinan Polri yang harus mempedomani ini. Iya. Lah Mbak kan juga sudah melihat. Oh ya, mutasi Polri itu orangnya itu juga yang mutasi. Cuma 6 bulan di situ mutasi lagi. Ada yang 9 tahun di pusdik segala macam nggak Pernah dipindah-pindah. Iya. Ini kan karena tidak dilakukan asesmen. Nah asesmen ini juga harus terbuka. Ketika semuanya calon Kapolda ada 38. Siapa yang sudah memenuhi persyaratan kepangkatan, masa jabatan segala macam, silakan daftar. Oke. Kita asesmen. Oke. Kapolres juga begitu. Jadi ini harapannya terbuka. Oke. Terbuka, Mbak. Oke. Nah, dan ini kalau berjalan dengan baik. Saya ini kan pernah kepala Biro Personil di Jawa Timur. Pada waktu saya perbaiki itu kan. Terus ada asesmen ini. Saya ikut. Karena selama ini saya lihat personil itu tidak ada pedoman yang jelas untuk memutasikan orang. Orang nanya, waktu Karopers memutasikan orang, bagaimana caranya? Ya siapa yang sering datang ke saya, itu saya mutasikan. Itu yang saya kenal. Oke. Tapi kan tidak boleh begitu. Iya. Artinya siapa yang kita kenal, siapa yang kita senengin, itu dia tidak boleh. Nah itulah yang sebetulnya merusak citra Polri. Baik. Karena orang yang tidak kompeten duduk di jabatan itu. Baik, saya tertarik kata-kata Pak Safarudin tadi mengatakan bahwa ini kan kembali lagi ke pimpinan ya Pak ya. Saya ingin kita sama-sama menyimak pernyataan dari Kapolri kemarin di Komisi 3 DPR soal bagaimana penolakan dia terhadap wacana Polri harus di bawah kementerian. Kita akan simak bersama-sama. Ya. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Jadi Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri. Benar. Oke Pak, Iya. kita sudah sama-sama simak Pak Safarudin. Saya tuh sepanjang Pak Listio Sigit menjadi Kapolri sudah pernah melihat dia melewati berbagai krisis. Kita sudah melihat ya Pak ya bagaimana dia melewati krisis Sambo. Iya. Tidak pernah saya melihat Pak Listio seemosional ini bilang bahwa lebih baik jadi petani daripada Polri berada di bawah kementerian. Kemudian dia menegaskan bahwa ini melemahkan institusi, negara dan presiden. Dan yang menarik ya Pak ya, di bagian akhir menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperjuangkan ini. Bagaimana kita membaca statement ini Pak Safarudin? Ya, artinya Pak Listio Sigit itu kan sudah merasakan bagaimana sih Polri di bawah presiden ini kan
lebih gampang Presiden memerintahkan kepada Kapolri kalau ada hal-hal yang diperlukan untuk kehadiran Polri gitu ya. Kalaupun juga ada suatu kesalahan-kesalahan, Presiden bisa langsung melakukan perbaikan-perbaikan, menegur kepada Kapolri, itu ya, mengingatkan kepada Kapolri supaya ada perbaikan-perbaikan di tubuh Polri. Itu mungkin Pak Sigit yang dirasakan oleh Pak Sigit sehingga mungkin ada wacana. Yaudah, Pak Sigit aja jadi Menteri Kepolisian. Itu benar ya, ada wacana seperti itu ya Pak? Ya mungkin saya kan tidak tahu. Mungkin kalau kita lihat statementnya tadi, mungkin ada itu. Tapi Pak Listio Sigit tidak mau hanya mengejar jabatan Menteri Kepolisian, terus mengorbankan Polri ini berada di bawah kementerian. Oke, kata-kata bahwa menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperjuangkan ini kan seolah-olah kalau ya Pak ya, saya membayangkan kalau nanti Presiden memilih bahwa polisi memang harus berada di bawah Kemendagri misalnya. Apakah ini artinya pemberontakan dari Pak Listio dan jajaran institusi kepolisian? Ya enggak bakalan ada unjuk rasa, namanya polisi unjuk rasa. Selama ini kan kita tidak pernah namanya polisi itu unjuk rasa karena sistemnya sistem komando. Tapi kan ini statement ini belum terjadi. Okay. Saking kalau saya saking pinginnya Pak Listio Sigit itu tetap di bawah Presiden, ya itulah kira-kira keluar statement itu. Seperti itu. Tapi Bapak ada di sana pada waktu itu. Bapak menangkap emosinya seperti apa waktu itu Pak? Ya. Saya sih tidak terlalu melihat seperti apa emosinya, saya tidak memperhatikan itu. Cuman kalau saya lihat itulah kira-kira bagaimana supaya kita ini betul-betul menjaga supaya Polri itu tetap di bawah langsung Presiden. Karena kan memang wacana itu kan sudah berkembang di luar. Kalau menjawab kritik bahwa kalau di bawah Presiden ada kekhawatiran bahwa polisi itu akan jadi alat politiknya Presiden untuk menekan lawan politik ataupun untuk menekan kritik-kritik masyarakat yang tidak suka terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Ini menurut Bapak harus dijawab juga tidakkah dengan apa yang harus diformulasikan dalam Undang-Undang Polri yang akan datang? Iya. Jadi menteri itu kan diangkat oleh Presiden. Dan bisa saja itu adalah salah satu partai politik yang dulu jadi Menteri Kepolisian. Bagaimana kira-kira gonjang-ganjingnya kalau satu partainya melanggar aturan mau diproses oleh polisi, terus menterinya dari partai yang sama. Jadi polisi akan ditarik ke sana kemari oleh kepentingan politik loh. Bukan, maksud saya begini Pak, kritik selama ini ketika Polri itu ada di bawah Presiden, Polri ini bisa jadi alat Presiden untuk menekan lawan politik atau menekan masyarakat sipil yang mengkritik. Ini kan juga harus kemudian diselesaikan problem bahwa Polri di bawah lembaga kepresidenan atau di bawah Presiden langsung itu kemudian bisa jadi semacam alat pentungan lah Pak untuk yang Presiden tidak suka. Iya kan, mungkin kita lihat kemarin praktek tahun 2024. Iya, kita melihat ini kan. Artinya diakui memang terjadi kan ya Pak? Ya, artinya itu kan yang harus diperbaiki kan perilaku Presiden. Lagi-lagi kita harus ke pemimpinnya. Iya dong. Harus itu. Kalau sebetulnya seorang Presiden sudah menggunakan polisi ini sebagai alat politik, saya kira semua orang teriak. Dan itu terjadi. Semua orang teriak bahwa Anda salah. Ya, makanya kan sebetulnya di Undang-Undang Kepolisian nomor 2 sudah ada juga. Sudah ada, iya. Ya, tidak boleh melakukan politik praktis itu ya. Tapi itu kan semuanya dilanggar. Iya.
Semua di atas kertas ya. Dan Mbak tahu kan bagaimana secara keseluruhan mulai dari Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Oke. Tetapi kan itu diterima oleh resikonya dengan protes-protes dari berbagai kalangan. Iya. Saya kira ke depan di undang-undang kepolisian juga nanti dalam pembahasannya akan lebih dipertajam ya? dipertajam di situ. Oke, baik, kita break lagi Pak Ya. untuk jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham, kami masih akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kasih Paham, masih bersama saya Tasya Lutmila, dan ini adalah segmen terakhir dalam pembahasan kita kali ini. Saya ingin masuk ke soal revisi Undang-Undang Polri sedikit saja ya Pak ya. Sudah sampai mana progresnya saat ini? Kita masih tahap menerima masukan dari berbagai kalangan. Dari advokat, dari praktisi hukum, dari akademisi. Kita kadang-kadang juga ke daerah, tiap minggu kita ke Polda-Polda, ketemu dengan Polri, dengan anggota Polri dengan kejaksaan di sana, menerima masukan-masukan. Oke. Untuk Undang-Undang Polri ke depan. Oke, catatan soal pasal-pasal yang kemudian dianggap bermasalah, Pak, soal penyadapan, soal kewenangan siber, apa yang akan terjadi pada pasal-pasal ini? Kalau penyadapan, penyadapan itu belum dibahas di KUHP kemarin, ya, karena akan dibahas tersendiri nanti di dalam Undang-Undang Penyadapan. Oke. Itu ya. Jadi tidak ada, kalau ada orang wah nanti kita disadap gini, belum ada pembahasannya di KUHP yang baru ini. Oke. Ya, nanti ada undang-undang tersendiri yang supaya tidak tumpang tindih di sini. Oke, jadi nanti akan dikeluarkan jadi undang-undang sendiri begitu ya Pak ya. Untuk kewenangan siber juga seperti itu atau seperti apa Pak? Oh, kalau kewenangan cyber kan dari itu nanti undang-undang dari komunikasi dan digitalisasi kan Komdiki. Oke. Jadi akan membuat itu. Ini maksudnya kita. Kewenangan siber yang akan dimiliki oleh Polri, Pak? Polri. Ya. Polri kan memang diberi kewenangan untuk cyber itu ya. Termasuk kan memang nanti juga untuk digitalisasi itu Polri itu kan di KUHP yang baru sudah ada. Oke. Harus pakai kamera, body cam di dalam melakukan penangkapan di lapangan, dan juga ketika melakukan pemeriksaan harus direkam dengan CCTV untuk mencegah adanya tindakan-tindakan kekerasan. Baik, sepanjang 2025 Pak Safarudin ada 3.000 lebih laporan soal pelayanan Polri yang tidak baik. Kemudian beberapa lembaga juga mengeluarkan survei rendahnya kepercayaan publik pada Polri. Menurut Pak Safarudin sendiri secara pribadi, ini tuh sebenarnya harus jadi perhatian khusus atau sebenarnya tidak terlalu penting, jalan saja toh selama ini juga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, kalau kepercayaan rendah dibiarkan sajalah Polri yang tidak begitu dipercaya ini berjalan, atau menurut Bapak memang harus ada yang dibenahi? Harus dibenahi. Mengapa penting untuk mengembalikan kepercayaan publik, Pak? Bukan sebetulnya masalah kepercayaan Polri. Polri itu memang tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dan tidak ada alternatif masyarakat kalau kena kasus, berperkara, kecurian, mau lapornya kemana kalau nggak ke polisi? Tidak boleh. Sebetulnya masalah kepercayaan itu kalau saya tidak terlalu apalah, ya, itu hanya indikator. Tetapi memang Polri harus bagus gitu loh. Kalau orang ada masalah, ya ditangani dengan baik, gitu loh. Yeah. Jangan yang dibengkok-bengkokkan, dibelok-belokkan, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu tidak boleh, tidak boleh.
Anda sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat harus berfungsi dengan baik, harus berjalan dengan baik. Anda aparat penegak hukum. Ya, kesadaran itu harusnya muncul dengan sendirinya ya Pak? Ya? Harus itu. Dan ini harus dibenahi, tidak boleh tidak. Oke, sekarang pertanyaannya Pak, bagaimana nanti kita bisa mengukur efektivitas dari reformasi Polri? Kalau memang kemudian disepakati ini yang akan direformasi untuk Polri. Menurut Bapak, bagaimana caranya mengukur bahwa reformasi itu bisa berhasil supaya tidak 28 tahun kemudian kita bicara hal yang sama? Harus dilakukan suatu diukur. Jadi suatu tindakan nanti harus terukur, ada parameternya sehingga bisa kita lihat ini ada perubahan apa tidak. Oke, jadi harus ada parameter, poin-poin tidak boleh parameternya. kualitatif, harus ada kuantitatif, umpamanya. Ini kan masalahnya yang harus dibenahi, kata Bapak kan kultur. Agak sulit untuk mengukur kultur itu. Apakah harus memang kemudian spesifik per kejadian atau seperti apa Pak? Ya kan ada orang juga bilang begini, janganlah mengharap Polri bagus kalau masyarakatnya juga tidak bagus. Ya. Tapi tidak boleh kita pakai prinsip seperti itu. Polri sebagai aparat penegak hukum harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau Polri itu tidak baik, terus masyarakat seperti apa? Iya kan? Harus masyarakat itu merasa aman. Oh, ada polisi patroli aman. Kalau saya kecurian, saya lapor ke polisi, cepat ditangani. Jangan hilang ayam, kecurian ayam, nanti lapor polisi kehilangan kambing. Artinya ada biaya yang harus keluar. Nah, itu semuanya harus diperbaiki. Diperbaiki gitu. Nah, itu terukur nanti. Harus ada ukurannya ya Pak. Ukurannya, karena kan selama ini tidak ada ukuran yang jelas. Ya, 28 tahun ini tidak ada ukuran yang jelas. Saya pikir harus kita konkretkan, bisa dipantau, dan masyarakat juga nanti ikut mengawasi. Oke. Fakta bahwa presiden kita saat ini berlatar belakang TNI, Angkatan Darat. Bapak khawatir tidak nantinya presiden akan memilih bahwa Polri itu harus berada di bawah kementerian? Saya tidak khawatir itu. Kalau saya tidak khawatir. Ya, beliau kan memang background latar belakang militer, tapi beliau kan punya wawasan dan pemikiran yang luas, dan pernah juga beliau ngomong, kan pernah ada saya lihat beliau ngomong, seumpamanya bukan saya lah, orang lain yang jadi presiden, terus Polri mau ditaruh di bawah menteri atau di bawah langsung presiden, kan lebih enak saya memerintahkan kepada Kapolri kalau di bawah saya langsung daripada di bawah menteri. Itu kata-kata Pak Presiden? Ada, pernah. Iya. Oke, jadi bahwa dia dulunya backgroundnya Angkatan Darat, kita tahu bagaimana pola relasi antara Angkatan Darat dan Polri seperti apa, Bapak tidak khawatir? Ya, beliau kan profesional dan presidennya seluruh masyarakat Indonesia. Oke, terakhir Pak Safarudin, sebagai purnawirawan Polri, kira-kira mungkin Bapak bisa kasih paham baik untuk publik maupun adik-adik di kepolisian agar melihat reformasi Polri ini bukan sebagai sesuatu yang mengurangi anggaran Polri atau memperlemah Polri, bahwa reformasi ini memang bertujuan untuk Polri yang lebih baik. Iya, saya kira kan mereka juga harus penuh kesadaran. Karena berubah itu kan nggak gampang ya Pak? Itu yang susah, itu yang susah. Namanya perilaku itu yang susah. Kadang-kadang kalau kita sudah jalani setiap hari, yang biasanya susah itu pada zona nyaman, itu merubah itu susah. Dan itu yang memang yang susah.
Iya, masyarakat kita juga begitu, namanya budaya bersih yang biasanya membuang sampah sembarangan, mau dirubah jadi buang sampah di tempat sampah juga susah. Nah, makanya ini kan saya mengharapkan adik-adik ini bahwa harus ada kesadaran. Tetapi mungkin kalau nggak bisa kesadaran, ya harus dipaksa-paksa supaya nanti menjadi kebiasaan dan betul-betul mengabdi terhadap bangsa dan negara ini gitu sebagai salah satu aparat kepolisian. Harkamtibmas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke. Ya, Ya. penegak hukum, Anda yang menegakkan hukum, jangan Anda yang acak-acak hukum ini yang benar jadi salah, yang salah jadi ini harus dipahami betul. Makanya kan nanti rekrutmennya harus betul-betul diperketat supaya betul mendapatkan sumber daya manusia yang unggul. Pendidikannya nanti mungkin kurikulumnya juga harus kita ada perbaikan. Pola penempatannya, asesmen harus berjalan dengan baik. Oke, di nanti Pak akan seperti apa nanti pelaksanaan reformasinya? Kita lihat nanti di Kita lihat Undang-Undang sama-sama. Kepolisian. Tapi ada jaminan Pak bahwa Komisi 3 DPR akan meyakinkan bahwa reformasi ini bukan basa-basi, bukan wacana, tapi benar-benar memang meminta atau memaksa Polri akan berubah. Insya Allah. Kalau kita mau melihat ya undang KUHP yang baru ini, Iya. KUHP yang baru itu luar biasa untuk masyarakat ya, yang diwakili oleh advokat. Yang dulunya advokat itu pasif mendampingi kliennya, sekarang aktif dan boleh melakukan protes, dituangkan dalam berita acara, dan itu berita acara itu akan sampai nanti dibawa ke persidangan pengadilan. Itu entry point nanti hakim untuk mengorek itu. Nah, artinya kita akan mencoba, ya saya juga sebagai purnawirawan Polri mengharapkan adik-adik ini ke depan lebih baik lah. Kita sedih kalau banyak laporan-laporan kok polisi begini, kok polisi di Sleman itu harusnya korban jangan dijadikan tersangka. Iya. Kita sangat kecewa gitu kalau ada polisi-polisi yang tidak punya kompetensi. Itu kita juga senang, polisi sekarang sudah bagus. Ini jangan lihat polisi terus wah ini nanti jadi polisi itu lihat polisi harus perasaan Harusnya aman, rasanya tentram. aman, iya. Jangan lihat polisi merasa was-was. Ini kan terbalik jadinya kan gitu loh. Itu kita harapan kita, dan saya pikir kita akan membahas nanti akan lebih bagus ke depan insya Allah. Oke, baik. Kita sama-sama nantikan Pak. Ya. Kita akan sama-sama kawal juga seperti apa prosesnya nanti di DPR. Ya. Terima kasih Pak Safarudin untuk makasih waktunya banyak. bersama kami di program Kasih Paham. Pemirsa, demikianlah episode perdana Kasih Paham. Saya Tasya Lutmila, mewakili teman-teman yang bekerja undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.